subscriber belum bertambah, jam tayang belum sampai, ruwet, mumet. No. Orang tahu kita konten kreator, terus dengan video-video promo kita di YouTube, ya insya Allah saya yakin pasti kita akan dicari, dan situlah uang akan menghampiri kita, rezeki akan menghampiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tentu diberikan kelancaran dalam usaha-usaha kita, dan pastinya terus semangat. Perkenalkan, saya Abdul Rahim Said, di YouTube dengan nama ARS Activity, bapak dari 6 anak dan aktivitas di travel. Awal mula menjadi tim kreator itu di masa-masa pandemi, ya awal-awal mulai pandemi, aktivitas yang lebih banyak di rumah, terusnya kerjaan-kerjaan yang lebih banyak di rumah. Akhirnya coba untuk memulai, sekiranya tertarik melihat dari konten-konten kreator, belajar dari youtuber besar, coba untuk memulai. Tentu waktu itu untuk memulai itu tidak begitu berharap, karena melihat dari youtuber pemula banyak yang down dengan syarat monetisasinya itu harus mengejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Tapi teman-teman, menjadi youtuber itu, menjadi konten kreator itu tidak harus menunggu monetisasi atau menunggu 1.000 subscriber dan mendapatkan 4.000 jam tayang. Tanpa itu kita bisa mendapatkan apa itu? Yang pertama, saya coba untuk berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana YouTube tanpa monetisasi bisa mendapatkan uang dan keberkahan. Yang pertama, kita harus nge-brand. Kalau kita adalah konten kreator, kita sebar di medsos, di status WA, di Instagram, di Facebook. Nah, itu coba untuk memulainya dari situ, nge-brand bahwa kita adalah konten kreator. Setelah orang tahu melihat kita konten kreator, pasti dia akan melihat bagaimana aktivitasnya di YouTube, video-videonya, aktivitas dan sebagainya. Langkah pertama, nge-brand. Yang kedua, karena berhubung aktivitas saya di travel menjadi tour leader, saya coba untuk setiap aktivitas saya, entah keluar kota, entah ada destinasi, entah itu wisata religi yang kita bawa, bagaimana itu kita manfaatkan waktu sedemikian baik agar menjadi tour leader yang profesional dan mendapatkan video-video yang bisa kita buat. Nah, itu yang kedua. Jadi memanfaatkan apa yang kita bisa, apa yang kita jalankan, aktivitas apa yang kita jalankan. Begitu. Setelah kita nge-brand, setelah kita aktivitas profesional kita, yang ketiga adalah coba untuk menjemput bola rekan kita. Kalau kita punya relasi jaringan yang dia memang berhubungan dengan sekiranya informasi-informasi berhubungan dengan tutorial dan sebagainya, itu bisa kita ajak konten, bisa kita ini, tidak harus perlu malu. Nah, setelah itu semua, pada akhirnya orang ini
beberapa, nah contoh kecilnya saya waktu di daerah eh, Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena di sana kalau melihat YouTuber itu entah tempat makan, kulineran dan sebagainya, itu kita pasti ada poin di sana. Nah, kita sharing di sana kalau kita ingin coba untuk masukkan ke YouTube. Nah, dari YouTube itu keberkahan hadir, teman-teman. Nah, kan kita bisa mendampingi jamaah, bisa mendampingi peserta tur dan sebagainya, sampai kita pulang karena kita ngontenin iklannya, itu dia iklanin tempat makannya, kulinerannya, coba untuk kita memperkenalkan YouTube kita. Nah, akhirnya mereka tertarik gitu. Nah, setelah itu dia akan melihat YouTube kita, walaupun baru hanya 300 subscriber, 400 subscriber, terus juga dia plusnya kan pasti dia akan men-sub kita. Coba kalau dihitung dalam satu tempat usaha atau apa, itu ada yang kita ingin promosikan, misalkan ada usaha perusahaan ingin kita promosikan. Kalau dalam perusahaan itu ada 20 karyawan, ya udah pasti kan men-sub kita, subscribe kita. Terus kalau misalkan rumah makan atau usaha-usaha dia usaha pedagang sepeda, misalkan ada di daerah ini, terus juga dia kulineran, usaha ayam bakar, nah kita promosikan gitu. Terus juga coba dikali kalau misalkan dia ada, jadi nggak usah harus menunggu subscriber ya. Ketika kita promosikan usahanya juga pasti kan dia di satu tim ya, satu perusahaan, satu tempat usaha pasti ya subscribe kita gitu ya. Jadi pelan-pelan merangkai, itu yang memang agak sulit untuk menafsirkannya ya, mungkin itu gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan misalkan dia punya usaha jual beli properti, terus juga dia jual usaha dia punya jual beli mobil, kan bisa kita promosikan itu ya. Syukur-syukur ya kalau misalkan dari promosinya itu kita bisa mendapatkan penjualan juga ya, income kan buat kita ya, artinya seperti itu. Nah, 1 tahun ketika beberapa rekan sudah tahu kita tim kreator, pasti kita akan diundang, entah dalam teman yang coba untuk membuka usaha baru, terus juga aktivitas kita terus kalau aktivitas kita wisata religi, tour, itu kan pasti kan segmennya itu kan yang kita ingin kontenin kan tempat tour, tempat destinasi, terus wisata religi, pastinya nanti kan ke pusat oleh-oleh, ke rumah makan, ke tempat rekreasi dan sebagainya. Itu bisa kita saling simbiosis mutualisme. Kita bakal sosialisasikan, misalkan ada rumah makan yang kita singgahi kan, kita tanpa basa-basi atau malu, kita minta bagaimana ini bisa kita konten. Nah, mereka welcome dalam hal itu. Artinya selain dia dipromosikan juga kan, tentu juga pasti nilai iklan promosi itu kan nggak murah gitu. Jadi kita promosikan, sama-sama saling kita membantu UMKM, saling membantu
intinya begitu. Jadi mungkin itu teman-teman, artinya saat ini walaupun memang belum monetisasi, tapi alhamdulillah ketika memang ada teman-teman yang punya usaha baru, mereka pasti minta coba untuk dipromosikan gitu ya. Otomatis ketika dipromosikan, nah itu yang disebut dengan nilai keberkahannya. Artinya ketika kita promosikan, kita pulang, masya Allah, kita pulang dibekalin apa ciri khas rumah makannya, bahkan kita dikasih uang transport, uang rokok tanpa monetisasi. Ya mungkin itu. Jadi intinya sambil menyelam minum air ya, terus berharap agar bagaimana kita bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Walaupun itu memang berat luar biasa, tapi optimis tanpa monetisasi kita bisa mendapatkan uang dan keberkahan. Saat ini kita menjalankannya dengan fun-fun aja, artinya tentu yang berhubungan dengan aktivitas saya. Nah, jadi kan teman-teman juga sudah bisa mengukur aktivitas apa yang teman-teman nanti akan brand gitu. Ya pertama saya tour ya, terus juga ada wisata religi, terus juga kita punya ada segmen religi itu pengajian. Nah, ini ibadah, nilai konteksnya ini ibadah. Kita tidak bisa komersil, tapi kalau memang sekiranya kita diminta untuk mendokumentasikan terus dikasih upah, ya nggak ada masalah kan begitu. Jadi itulah. Jadi bagaimana di frame berpikir kita saat ini adalah dengan YouTube, di situ ada nilai keberkahan. Tanpa monetisasi, tanpa 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang, kita tetap produktif. Gitu teman-teman. Ya syukur-syukur alhamdulillah monetisasi udah, setelah monetisasi juga terus mendapatkan uang dengan pundi-pundi yang diharapkan untuk membantu perekonomian keluarga, bantu ya syukur-syukur bisa berbagi dan sebagainya. Ketika ya orang tahu kita konten kreator, terus di video-video kita juga banyak sering mempromosikan usaha-usaha orang, terus juga aktivitas kegiatan kita, insya Allah di situ rezeki kita akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, anak-anak sehat walafiat. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.